Tahun 2026 membawa sebuah kabar besar yang langsung mengubah harapan ribuan calon jamaah haji di seluruh Indonesia, khususnya para orang tua dan para lansia yang sudah menanti giliran mereka selama puluhan tahun. Pemerintah akhirnya menetapkan kebijakan baru yang sangat penting. Setiap provinsi akan menyediakan alokasi khusus sebesar 5% dari total kuota haji reguler untuk jamaah berusia 65 tahun ke atas. Kebijakan ini menjadi sorotan nasional karena dianggap sebagai salah satu upaya paling konkret dalam memberikan jalan bagi mereka yang usianya sudah lanjut namun tetap memendam keinginan kuat untuk memenuhi panggilan suci menuju Baitullah. Dengan kebijakan prioritas ini, peluang para jamaah lansia meningkat secara signifikan, terutama di daerah dengan daftar tunggu yang sangat panjang. Namun di balik kabar yang terlihat menenangkan ini, muncul berbagai pertanyaan penting. Apakah prioritas 5% tersebut benar-benar mampu menjawab kebutuhan para lansia? Apakah antrian akan lebih adil atau justru akan memunculkan tantangan baru, terutama terkait aspek kesehatan, pendampingan, dan pemerataan antar daerah? Inilah yang membuat kebijakan Haji 2026 menjadi isu hangat, sebuah keputusan yang membawa harapan besar, tetapi sekaligus mengundang rasa penasaran tentang bagaimana implementasinya nanti di lapangan. Sebelum kita kupas tuntas kebijakan besar ini, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng, dan tinggalkan komentar pendapatmu tentang kebijakan haji terbaru ini. Dukungan kalian membuat channel ini terus berkembang. Haji 2026 membawa sejumlah perubahan besar yang perlu diketahui oleh calon jamaah di seluruh Indonesia. Pemerintah menetapkan bahwa total kuota jamaah Indonesia tetap berada di angka sekitar 221.000 orang, sebuah jumlah yang relatif stabil dari tahun sebelumnya. Kuota ini kemudian dibagi menjadi dua kategori utama, 92% untuk jamaah haji reguler dan 8% untuk jamaah haji khusus atau yang biasa disebut ONH+. Dari bagian kuota reguler inilah kemudian muncul kebijakan penting yang menjadi sorotan tahun 2026, yaitu alokasi prioritas bagi lansia sebesar 5% untuk setiap provinsi. Artinya, setiap daerah, baik provinsi besar seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, maupun provinsi dengan jumlah calon jamaah lebih sedikit, seperti Maluku atau Papua Barat, akan mendapatkan porsi prioritas yang sama dalam bentuk persentase. Tujuan pembagian ini adalah menciptakan keadilan dan pemerataan, sehingga para lansia yang sudah menunggu lama tetap punya peluang lebih besar untuk berangkat, terlepas dari besarnya antrian di daerah masing-masing. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menyempurnakan sistem kuota yang lebih transparan, terukur, dan mudah dipahami masyarakat. Dalam kebijakan Haji 2026, pemerintah menetapkan bahwa kelompok lansia berusia 65 tahun ke atas akan mendapatkan prioritas khusus untuk berangkat haji. Artinya, siapapun yang sudah memasuki usia tersebut akan ditempatkan dalam daftar prioritas selama mereka telah terdaftar sebagai calon jamaah dan siap mengikuti seluruh proses administrasi maupun kesehatan. Yang menarik, sistem prioritas ini tidak hanya melihat usia sebagai angka semata. Pemerintah menerapkan metode seleksi berdasarkan usia tertua ke usia yang lebih muda. Sehingga calon jamaah yang berumur 80 tahun, misalnya, akan lebih didahulukan dibanding yang berumur 66 tahun. Selain faktor usia, ada satu syarat tambahan yang sangat penting, istita'ah kesehatan. Meski termasuk prioritas, lansia tetap harus dinyatakan layak secara medis untuk mengikuti perjalanan ibadah haji yang panjang, melelahkan, dan penuh aktivitas fisik. Pemeriksaan kesehatan akan menentukan apakah jamaah benar-benar bisa menjalankan rangkaian ibadah dengan aman. Jadi, prioritas lansia bukan berarti otomatis pasti berangkat, tetap ada tahapan pengecekan kesehatan yang harus dipenuhi. Dengan mekanisme seperti ini, pemerintah berharap para jamaah yang sudah lanjut usia dan telah menunggu bertahun-tahun mendapatkan kesempatan lebih besar untuk berangkat, namun tetap dalam kondisi aman dan sesuai kemampuan fisik mereka.
Meskipun mendapatkan prioritas kuota 5%, para calon jamaah lansia tetap harus memenuhi syarat istita'ah atau kelayakan kesehatan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Istita'ah adalah penilaian menyeluruh mengenai kondisi fisik, mental, dan kemampuan medis seseorang untuk menjalani rangkaian ibadah haji yang cukup berat. Pemeriksaan mencakup tekanan darah, fungsi jantung, kondisi pernafasan, mobilitas tubuh, hingga risiko penyakit bawaan yang dapat membahayakan selama perjalanan panjang dan cuaca ekstrim di Arab Saudi. Banyak lansia yang secara usia memenuhi prioritas, namun tidak semua dianggap layak secara medis. Pemerintah ingin memastikan bahwa keberangkatan mereka aman, tidak menimbulkan risiko serius, dan tidak mengganggu kelancaran ibadah. Jika kondisi kesehatan tidak stabil, calon jamaah dapat ditunda atau diwajibkan menjalani perawatan hingga benar-benar dinyatakan fit. Dengan demikian, prioritas keberangkatan tetap berjalan, tetapi faktor keselamatan menjadi yang utama. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam ke bagian yang paling sering membuat calon jamaah penasaran. Bagaimana sebenarnya sistem perhitungan kuota 5% untuk lansia di setiap provinsi? Kebijakan ini terlihat sederhana, tetapi memiliki dampak besar bagi ribuan calon jamaah yang sudah menunggu bertahun-tahun. Secara aturan, pemerintah menetapkan bahwa 5% dari total kuota haji reguler tiap provinsi akan secara otomatis dialokasikan untuk para jamaah yang berusia 65 tahun ke atas. Jadi, jika sebuah provinsi menerima kuota reguler sebesar 20.000 orang, maka 1.000 kursi diantaranya khusus diberikan kepada lansia. Jika sebuah provinsi hanya mendapat 5.000 kuota, maka 250 kursi dialokasikan. Bahkan untuk provinsi kecil yang hanya mendapatkan 2.000 kuota, tetap ada 100 kursi khusus lansia. Sistem ini membuat pembagian kuota lansia menjadi lebih merata dan menghindari ketimpangan antar provinsi besar dan kecil. Terlepas dari jumlah penduduk atau panjangnya daftar tunggu, setiap provinsi tetap mendapatkan porsi prioritas lansia yang adil. Dengan cara ini, pemerintah ingin memastikan bahwa kesempatan berangkat haji bagi para lansia tetap terbuka, tanpa harus kalah bersaing dengan jamaah yang lebih muda dan sehat. Kebijakan prioritas lansia dalam Haji 2026 sebenarnya bukan keputusan yang muncul tiba-tiba. Pemerintah sudah mulai menerapkannya sejak penyelenggaraan Haji 2025, ketika tingginya jumlah jamaah berusia lanjut membuat banyak pihak mendorong adanya perlakuan khusus. Dengan masa tunggu yang rata-rata kini mencapai lebih dari 2 dekade, banyak calon jamaah yang mendaftar di usia muda, tetapi baru mendapat giliran ketika sudah lanjut usia. Hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran, semakin banyak jamaah haji yang akhirnya berangkat ketika kondisi fisiknya sudah tidak sekuat dulu. Selain itu, pada Haji 2025, pemerintah mendapati bahwa kuota lansia sebesar 5% tidak selalu terserap sepenuhnya. Penyebabnya beragam, mulai dari masalah kesehatan yang tidak memenuhi syarat istita'ah hingga ketidaksiapan finansial untuk melunasi biaya haji. Banyak lansia juga memerlukan pendamping, sehingga mempengaruhi alokasi kuota keseluruhan. Dengan cara ini, pemerintah ingin memastikan bahwa kesempatan berangkat haji bagi para lansia tetap terbuka, tanpa harus kalah bersaing dengan jamaah yang lebih muda dan sehat. Melihat berbagai dinamika tersebut, pemerintah memutuskan untuk menetapkan dan menegaskan kembali kebijakan prioritas lansia 5% pada Haji 2026, agar kesempatan berangkat tetap terbuka, namun tetap mempertimbangkan aspek kesehatan, keselamatan, dan pemerataan kuota antar provinsi. Mulai tahun 2026, pemerintah menerapkan sistem baru dalam pembagian kuota haji reguler yang jauh lebih terukur dan dianggap lebih adil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika selama ini kuota provinsi banyak dipengaruhi oleh jumlah penduduk atau besarnya permintaan daerah tertentu, kini metode penentuan kuota berfokus pada tingkat daftar tunggu dan keseimbangan antrian di seluruh Indonesia. Pemerintah ingin menghindari situasi di mana satu provinsi memiliki masa tunggu 30 hingga 40 tahun, sementara provinsi lain bisa berangkat dalam waktu kurang dari 10 tahun.
Sistem baru ini memperhitungkan 3 faktor utama. Jumlah pendaftar aktif di setiap provinsi, jadi kuota lebih mencerminkan kebutuhan real. Panjang daftar tunggu, di mana provinsi dengan antrian panjang akan mendapat alokasi yang lebih besar. Upaya pemerataan masa tunggu agar rata-rata antrean nasional bisa mendekati angka 26 tahun secara konsisten. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap pelaksanaan haji menjadi lebih transparan, merata, dan tidak menimbulkan kesenjangan antar provinsi. Kebijakan ini juga mendorong efisiensi pengelolaan kuota dan memperbaiki keadilan bagi semua calon jamaah. Kebijakan prioritas lansia sebesar 5% pada Haji 2026 membawa dampak yang cukup besar bagi masyarakat, baik secara positif maupun dalam bentuk tantangan baru. Dari sisi positif, aturan ini memberi harapan bagi banyak orang tua yang telah menunggu puluhan tahun dalam daftar tunggu yang sangat panjang. Kesempatan berangkat menjadi lebih terbuka, terutama bagi mereka yang usianya semakin lanjut dan khawatir tidak sempat menunaikan ibadah haji. Selain itu, keluarga juga mendapat kepastian lebih jelas ketika mendaftarkan orang tua mereka, karena usia di atas 65 tahun kini memiliki jalur prioritas resmi dari pemerintah. Kebijakan ini juga membantu pemerataan karena setiap provinsi mendapatkan persentase prioritas yang sama. Namun, kebijakan ini tetap menyimpan sejumlah tantangan. Tidak semua lansia mampu memenuhi syarat istitaah kesehatan. Banyak lansia juga memerlukan pendamping dan hal ini dapat menggeser kuota bagi jamaah usia lebih muda. Di beberapa provinsi dengan antrian sangat panjang, jumlah lansia bisa lebih sedikit, sehingga kuota prioritas tidak terserap optimal. Kebijakan ini baik, tetapi penerapannya harus benar-benar memperhatikan kesiapan fisik, pemerataan kuota, serta pendampingan jemaah yang membutuhkan perhatian khusus. Kebijakan prioritas lansia sebesar 5% untuk Haji 2026 pada dasarnya adalah upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada mereka yang telah menunggu dalam antrian panjang selama bertahun-tahun. Dalam kondisi masa tunggu yang kini bisa mencapai lebih dari 20 tahun, banyak calon jemaah yang baru mendapat giliran ketika usia mereka telah lanjut. Karena itulah pemberian kuota khusus untuk lansia dianggap sebagai bentuk keadilan sekaligus penghormatan bagi mereka yang sudah lama menunggu. Namun, kebijakan ini juga tidak lepas dari tantangan. Faktor kesehatan sering menjadi penghalang utama, mengingat tidak semua lansia dapat memenuhi persyaratan istitaah medis. Selain itu, kebutuhan pendamping bagi jemaah lansia juga berpotensi mengurangi kuota bagi calon jemaah lain yang lebih muda. Di sisi lain, beberapa provinsi mungkin memiliki jumlah calon lansia yang lebih sedikit, sehingga penyerapan kuota tidak selalu maksimal. Sekarang, menurut pendapatmu, apakah kebijakan prioritas 5% bagi lansia ini sudah tepat? Apakah jumlahnya perlu ditambah, dikurangi, atau mungkin sistemnya perlu diperbaiki lagi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan update terbaru soal haji, umroh, dan info seputar ibadah umat Islam lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat, dan semoga semua calon jemaah, terutama para lansia kita, dimudahkan dalam perjalanannya menuju Tanah Suci. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.